Oke, kita lanjut ya. Kita udah keluar dari Biblik Cave setelah mengambil HM Flash tadi. Nah, di sini kita terutama sekali kita mau ngambil yang untuk apa dulu ya? Apa nih? Untuk biar VS Seeker. Nah, udah kita ambil belum ya? Oke, ternyata sudah kita ambil ya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa ada potensi buat pergi ke 4 Point Isle ya, dimana di sana itu ada Pokemon legendaris Rayquaza. Kalau kawan-kawan mau langsung ke sana nggak apa-apa juga sih. Jadi opsi teman-teman aja, terserah mau ke sana atau enggak dulu. Tapi di sini karena kita sudah punya HM Flash dan kita fokusnya ke Pokemon Kanto, maka kita akan langsung ke itu aja ya, ke gua dimana kita akan pergi ke, nah tunggu dulu. Nah di sini nih, kalau kawan-kawan mau ke 4 Point Isle tadi, ngomong sama ini cewek buat ngantar surat. Nah, gimana nih? Ini opsi kawan-kawan. Kita langsung ke 4 Point Isle aja ya. Kebetulan kita juga punya Master Ball. Yang mana Master Ball itu saya dapatkan ketika trading. Ketika trading. Nah, di sini kita belum bisa masuk nih. Di sini ada 3 Pokemon legendaris ya. Bukan 3 sih, tepatnya 6, 7. Dan Celebi salah satunya di sini. Deoxide di sini juga nggak ya? Oh enggak, Deoxide nggak di sini. Nah, kita nggak bisa masuk dari depan ya. Kita masuknya dari cut itu. Nah, kita masuknya dari sini. Terpaksa kita cut dulu pohonnya. Nah, setelah itu kita bakal beli salah satu properti yang ada di sini. Harganya lumayan mahal ya, tapi kita cek dulu apakah kita cukup uangnya atau enggak. Nah, di sini Pokemon yang ada itu Pokemon gen berapa saya nggak tahu ya, karena emang saya nggak ngikutin Pokemon lagi setelah Kanto. Jadi di sini kita langsung ke apanya saja ya. Kita langsung ke Rayquaza-nya. Kebetulan kita sekarang berada di 4 Point Isle. Kita langsung ke Rayquaza saja. Nah, di sini nih kita beli properti. Kita masuk ke rumah ini. Lalu dia mau pindah ke Kanto nih sebenarnya. Tapi kenapa nggak bisa ya? Kayaknya emang belum itu ya. Oke, kayaknya emang belum bisa ya. Gak apa-apa. Mungkin kita disuruh buat antar surat dulu di sini. Atau mungkin ada misi yang belum kita selesaikan mungkin. Coba kita keluar lewat sini, apakah oke, kita balik saja ya. Kita balik saja. Mungkin kita misinya ke itu aja kali ya. Ke Oops. Oh salah, bukan ke sini. Kita harusnya balik lagi ke Cruella City. Kita balik lagi ke Cruella City. Ups, kita kemarin menghindari itu ya. Oke, kita balik lagi ke Cruella City.
Nah, di situ ada bagian timur, ya bagian timur, daerah timur. Itu kita bisa ke sana itu untuk menebang pohon. Kita melewati beberapa rintangan ya, beberapa rintangan. Nah, di sini kita akan menangkap Odis dulu. Oke, Odis bisa kita dapatkan menggunakan Sweet Sand. Nah, kebetulan Master Ball kemarin hasil pertukaran dari beberapa Pokemon ya, Charmander, Bulbasaur, dan Squirtle dengan akun satunya. Oke, kita nggak perlu kasih nama Odis, kita langsung saja. Odis kita akan mengumpulkan 3 ya, karena dia ada 3 juga evolusinya. Nah, di sini sebenarnya underground patch ini ada beberapa item nih yang bisa kita dapatkan. Nah, setelah dari petualangan itu mengambil HM, nah kita balik lagi ke rute 5 ya, ke Cruella City. Kerulean. Nah, kita kesini nih, kita buka rute 9. Nah, di sini ada beberapa trainer yang harus kita lawan, cuman ada beberapa yang bisa kita hindari ya. Nah, di batu ini ada item yang tersembunyi, tapi kita harus lawan kakak ini dulu. Carpenter ya, bukan Carpenter, Hiker, Picnicker, sorry. Oke, biasanya Picnicker ini Pokemonnya Pokemon daun, Pokemon tipikal normal. Nah, kita ngambil cut aja ya, karena Poison Things nggak mempan terhadap Odis, karena dia juga tipikal grass dan poison. Oke, kita kena stun. Tidak apa-apa. Kita karena nanti ke Rock Tunnel nanti perjalanannya cukup jauh ya, cukup panjang. Jadi nanti kita mungkin akan membagi videonya, atau kita akan bikin satu video khusus untuk perjalanan di Rock Tunnel, karena di Rock Tunnel itu emang lumayan banyak juga musuh yang dilawan, dan banyak juga yang tidak bisa kita hindari trainer yang kita lawan gitu. Oke, Odis down, Bellsprout. Oke, kita akan coba ganti Pokemon ya. Kayaknya nggak terlalu, mungkin Kuyang aja kali ya, karena leak-nya lumayan ya. Leaknya lumayan untuk Kuyang, bisa buat status paralyzed juga. Oke, kita kena sleep, tidak apa-apa. Oh ya, yang kita dapatkan di sleep 4 point isle tadi itu bisa membangunkan Pokemon ya, Blue Flute itu. Kita kan dikasih Blue Flute tadi kan ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membangunkan Pokemon kita yang tertidur. Oke, silakan kamu gunakan Groot kamu, karena kamu akan habis dengan Shadow Punch. Oke, Kuyang 340, Odis kita akan tetap menggunakan Kuyang, tidak apa-apa. Kita menggunakan Nightshade saja. Oke, lebih bagus itu ternyata ya, Shadow Punch sekali hits.
Bellsprout lagi. Oke, kita akan gantikan Mew aja ya, biar Mew-nya juga dapat kenaikan level. Ups. Ini kita gunakan Mega Punch saja. Earthquake sayang ya kalau kita gunakan TP-nya hanya sedikit. Oke, Mew kita naik level 24, mengejar levelnya Kuyang 360. Oke, kita ke bawah ya. Di situ ada Aerial Ace, skill yang bagus ya untuk Pokemon tipikal terbang. Oke, di sini sepertinya harus kita lawan ya karena kita udah turun ke bawah, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Pokemonnya di sini adalah Pokemon petarung dan Pokemon batu. Oke, kita akan gunakan Poison Sting saja karena cukup efektif ya terhadap Pokemon tipikal fighting ya. Oke, Sandru kita kena paralyze. Apakah kita perlu gunakan Paralyze Heal? Oke, karena Paralyze Heal kita ada 7, nggak apa-apa ya, kita gunakan saja. Tidak boleh terlalu pelit dengan item. Oke, Seismic Toss lumayan untuk mengurangi darah kita, tapi tidak apa-apa, kita akan meninggalkan status efek kepadanya. Oke, tidak terkena status efek ya. Oke, kita akan gunakan Super Potion mungkin, atau kita ganti Pokemon saja. Kita ganti Kuyang aja ya, tidak apa-apa. Oke, tidak akan mempan. Jadi Kuyang kita gunakan Shadow Punch. Oke, cukup kuat ya Machopnya. Cukup kuat Machopnya. Shadow Punch kita tidak terlalu berpengaruh. Tapi karena memang kritikal, lumayan untuk melukainya. Kuyang kita mau menuju level 7. Oke, kita akan 27, kita akan menggunakan lawan Onyx. Tetap kita gunakan Kuyang, kita gunakan Nightshade saja. Oke, retro. Oke, selesai. Kuyang kita 27, dia akan berubah jadi Gengar ketika level 30-an ya. Oke, fail mendapatkan Aerial Ace. Nah, di sini ada item sebenarnya kawan-kawan ya. Cuman kita akan fokus untuk keluar dulu di sini. Karena ada beberapa satu dan lain hal. Oke, bug catcher Pokemonnya otomatis adalah tipikal serangga semua ya. Oke, kita bisa gunakan Sandru, tapi kita akan pulihkan dulu Sandrunya menggunakan Hyper Potion kalau ada. Super Potion saja ya, Super Potion. Oke, full lagi Sandru, walaupun akan kena serang dari Caterpie, tapi serangan Caterpie tidak akan terlalu kuat ya. Kita akan menggunakan Defense Scroll dulu agar kita defense kita naik. Kita buff defense kita karena kita akan menggunakan Sandru untuk mengandalkan Sandru untuk melawan Bookcatcher ini. Oke, String Shoot menurunkan speed. Tidak apa-apa, kita akan gunakan cut ya.
Oh ya, kita belum memilih Pokemon yang akan kita gunakan untuk sebagai HM Flash itu ya, HM Slave ya. Nanti kita akan tangkap Voltrop ya. Kita akan gunakan Voltrop saja. Itu kita akan gunakan saja Voltrop untuk HM Flash apa Flash. Oke, Weedle tidak mempan terhadap Poison Sting. Oke, Sandrew kita ini sepertinya akan berubah ke Sunless ketika level 26 ya kayaknya ya. Oke, kena poison tak apa-apa. Kita punya antidote. Oke, lumayan itu ya, lumayan terjadi perlawanan ya. Karena speed kita dikuras, di debuff. Oke, sepertinya Sandrew kita mengalami kesulitan melawan Weedle. Tak apa-apa, kita akan gunakan cut lagi. Mudah-mudahan serangannya mempan. Oke, Sandrew kita memang kena benar-benar kewalahan di sini ya. Kita akan ganti saja Pokemon kita. Kita akan gunakan Gloom ya, Gloom saja nggak apa-apa. Oke. Kita akan gunakan Poison Powder, nggak terlalu begitu efektif ya. Oke. Absorb tidak terlalu menguras darahnya Weedle, tapi nggak apa-apa. Kita akan tetap gunakan Absorb karena emang lebih bagus Bulbasaur sih, karena Bulbasaur itu dia cukup tebal ya, defense-nya cukup tebal, terus variasi serangannya cukup banyak, jadi lebih bagus lah. Kalau kita gunakan Poison Powder di sini, dia tipikal poison juga, jadi dia nggak akan kena. Jadi terpaksa kita emang menggunakan Absorb di sini. Tapi positifnya kita nggak gampang untuk kena poison juga, karena dia sama-sama tipikal poison kan. Nah, Weedle has its energy drain. Oke, kita ganti Pokemon aja ya biar cepat ya. Kita ganti Geodude saja. Biar cepat serangannya, karena Geodude juga bisa diandalkan di sini ya, serangan fisik ya. Sebenarnya kita kekurangan Pokemon burung sih di sini, flying, tipikal serangan flying, agar bisa melumpuhkan tipikal Pokemon serangga. Tapi kan nggak selalu ya kita dapatkan lawan Pokemon serangga ya. Tapi emang setidaknya kita punya jurus tipikal fly yang kayak Aerial Ace yang kita dapatkan tadi. Itu bisa diterapkan ke Pokemon walaupun Pokemon itu bukan tipikal Pokemon terbang kayak Mew bisa tuh. Oke, kita akan coba Rock Throw ya. Walaupun Rock Throw itu akurasinya emang sedikit lemah ya, akurasinya sedikit lemah, tapi lumayan super efektif. Lalu akan kita gunakan Tackle keduluan ya, Oke, super efektif karena emang serangga kelemahannya batu ya. Oke, defeated. Oke, di sini ada bisa kita hindari ya bapak-bapak ini ya. Tunggu dia arah situ dulu. Nah, oke, kita bisa lewat. Di sini juga ada beberapa kakak-kakak yang bisa kita hindari walaupun kita melewati item di sini ya. Nah, kita akan ke bawah.
Kalau kita melewati ini nanti kita bisa menangkap Pokemon legendaris ya, Articuno. Nah, kita akan gunakan di sini kita akan mendapatkan Everstone ya. Kalau kawan-kawan tidak ingin mengevolusi Pokemonnya dengan naik level, kita akan mendapatkan secara cuma-cuma, tidak perlu syarat kalau nggak salah. Tapi kita coba lihat dulu. Oke, dapat syarat juga ya. Oke, 35. Oke, kita mencukupi ya. Oke, kita mencukupi. Nah, oke, kita akan menangkap Voltrop di atas ya nantinya ya, agar bisa dijadikan sebagai HM Flash, menggunakan dia sebagai HM Flash. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lama untuk petualang di Rock Tunnel. Nah, itu akan butuh waktu mungkin sejam lebih. Nah, mungkin akan dilanjutkan di video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Ciao.